Shalom dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Ungkapan ini adalah ungkapan yang pertama disebutkan oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit kepada orang-orang yang Tuhan menampakkan diri. Baik kepada para murid, juga beberapa orang yang dia jumpai. Ucapan shalom atau damai sejahtera itu ungkapan yang sering disampaikan. Karena inilah sebenarnya yang memang paling dibutuhkan oleh seseorang di dalam masa Paskah, yaitu Paskah yang mengingatkan kepada kita tentang kebangkitan Kristus yang sudah menang atas maut, yang tidak dapat menahan dia di dalam kubur yang gelap. Begitu juga kematian yang tidak dapat mencengkeram dia, tetapi Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan kematian itu dan bangkit menjadi pribadi yang hidup, maha hidup dan tidak pernah mati. Dan karena itu sebenarnya panggilan setiap kita saat merayakan Paskah adalah panggilan untuk tetap bangkit dan selalu bangkit. Paskah bukan semata dirayakan di hari-hari raya gerejawi tertentu dan juga bukan hanya 1-2 hari saja. Tetapi Paskah itu adalah sesuatu yang harusnya setiap hari kita alami. Kebangkitan, kemenangan Tuhan yang membawa kita kepada sebuah semangat untuk selalu bangkit dari keterpurukan dan selalu menang mengatasi berbagai macam godaan hidup dan kekalahan-kekalahan di dalam pergumulan kita. Karenanya kita perlu terus bangkit agar tidak terjangkit. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa dan menemani selama 1 minggu ke depan, mulai hari ini sampai nanti kita berjumpa lagi. Mau beritahu kepada kita hari ini tentang satu bagian ucapan dari Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2 ayat 18-19. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia sendiri tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat jadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Lalu satu lagi ayat dari Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau orang biasanya bangkit, itu selalu maunya sendiri. Tetapi kalau dia jatuh, dia terpuruk, kebanyakan dia akan cari orang untuk bersama-sama. Tidak mau jatuh sendirian. Cari orang lain yang juga sama-sama jatuh, jadi ada temannya di dalam kejatuhan. Tetapi apakah kebangkitan Tuhan dari kematian itu sama dengan kebangkitan orang tadi? Yang dia bangkit maunya sendiri, tapi saat jatuh terpuruk maunya rame-rame. Tapi Tuhan kita bangkit bukan sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Dia juga bangkit bukan untuk semata memamerkan kuasa dirinya atas kematian. Karena bangkitnya Tuhan sesungguhnya bukan untuk menginjak-injak orang di bawahnya supaya dia bangkit sendiri. Tetapi justru dia mau mengajak kita. Dia bukan bangkit menginjak-injak, tapi bangkit mengajak-ngajak kita agar kita juga menjadi pribadi yang bangkit. Karenanya Paskah bukan sekedar hari raya gerejawi. Paskah juga bukan sekedar tanggal merah di kalender kita. Tapi Paskah adalah satu pribadi yang harusnya kita miliki oleh semangat kebangkitan dan kemenangan Kristus. Karenanya Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan tentang hal ini. Jangan lupa jemaat di Kolose adalah jemaat yang sungguh-sungguh perlu asupan rohani tentang keunggulan Tuhan Yesus yang mereka percayai, yaitu sebuah keyakinan yang dalam tentang Tuhan yang menang atas segalanya, tentang Kristus yang bahkan berani mengalahkan kematian dan dia sudah menang. Dan di dalam pasal yang kedua ayat 18-19,
Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose untuk jangan mau kemenangan mereka digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Paulus ingin mengatakan bahwa kemenangan kita berdasarkan dan harus berdasarkan kebangkitan Kristus, bukan berdasarkan orang yang ada di sekitar kita. Apalagi orang yang berpura-pura merendahkan diri, juga bukan kemenangan kita berdasarkan ibadah-ibadah kita. Tapi kemenangan kita berdasarkan satu sosok pribadi yang tidak pernah bisa mati, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga inilah yang patut menjadi sandaran kita. Yang bangkit adalah Dia. Yang bangkit bukan sebuah hari raya kemenangan. Yang bangkit bukan sekedar sebuah peringatan atau perayaan. Tapi yang bangkit adalah sosok pribadi yang baru, dibaharui oleh kemenangan Tuhan kita. Sehingga Paulus ingatkan untuk tidak lagi kita membesar-besarkan diri oleh perkara-perkara yang duniawi. Karena perkara duniawi akan segera berlalu, hilang dan lenyap. Tetapi Sang Kepala hidup kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah yang sebenarnya patut kita pegang teguh. Karena daripadanya lah seluruh tubuh dikatakan ditunjang, diikat, dikaitkan jadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi untuk bertumbuh bersama. Inilah yang mau mengingatkan kepada kita bahwa Kristus bangkit tidak pernah mau sendiri. Dia ajak kita untuk bangkit. Karenanya Dia perlu menampakkan diri kepada para murid sebelum Dia naik ke surga. Dan ditegaskan lagi oleh Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti ada kiblat yang berubah setelah seseorang mengalami Kristus yang bangkit di hatinya. Kristus yang menetap dan memerintah dalam jiwanya. Yaitu orientasi hidupnya adalah kepada perkara-perkara yang di atas. Bukan dia tidak mau ikut campur sama urusan-urusan yang di bumi. Bukan dia tidak mau turun ke bawah dan bergaul dengan orang-orang bumi. Bukan itu. Tapi carilah perkara itu bicara soal orientasi hidup kita, pandangan kita kepadanya. Untuk kita berkiprah di bawah, kita perlu melihat kepada yang di atas. Karena dari ataslah pertolongan kita datang. Dari ataslah kuasa itu dicurahkan. Karenanya kuasa kebangkitan Tuhan itu adalah sesuatu yang dari atas. Dan orientasi kita harusnya kepada yang di atas yang sudah bangkit itu. Agar kita tidak terjangkit. Ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya banyak orang yang mau menang sendiri dengan curang. Tapi Tuhan tidak menang sendiri. Dia mau menang bersama-sama dan Dia mau bawa kita juga kepada kemenangan itu. Agar jadi terang. Kita jadi terang oleh kebangkitannya. Kematian itu suram, muram, gelap. Tetapi kebangkitan dan kemenangan Tuhan itu membawa kita kepada terang. Bukan bangkit atau menang dalam curang. Begitu juga bangkitnya Tuhan bukan bangkit yang mengungkit-ungkit dosa masa lalu. Perhatikan, setelah bangkit, Yesus tidak menghampiri orang-orang yang menyalibkan Dia untuk mengungkit-ungkit dosa dan kesalahan mereka yang menyalibkan Dia. Tapi Dia datangi orang-orang untuk masa depannya. Dia datangi orang-orang untuk memberitakan kasih-Nya. Dia datangi orang-orang untuk supaya mereka mengalami kemenangan, supaya mereka jadi terang, dan supaya mereka bangkit agar tidak lagi terjangkit oleh dosa masa lalu, tapi pikirannya ke masa depan, melampaui keadaan, melampaui segala pergumulan, bangkit bersama dengan Tuhan agar tidak terjangkit lagi oleh segala macam kesalahan-kesalahan hidup kita, pergumulan-pergumulan masa lalu kita. Karenanya pesan Paskah selama 1 minggu ini, ayo bangkit setiap hari agar kita tidak terjangkit. Bangkit bersama dengan Kristus yang sudah bangkit, menang bersama Kristus yang sudah menang. Bukan menang karena curang, tapi menang bersama-sama di dalam terang dan menuju kepada terang agar jadi terang. Dan bangkit juga bukan ungkit-ungkit yang lalu, tapi bangkit untuk kita tidak terjangkit lagi oleh segala yang sudah berlalu, yang baru ada di depan mata. Jalani itu, hari baru menanti kita, hidup baru menunggu kita, dan semangat baru menyertai kita. Ayo berjuang, ayo bangkit agar tidak terjangkit. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat Paskah. Amin.